Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Lindon Riri Siregar, Guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Gentong. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik dalam pengembangan komunitas belajar di sekolah tempat saya bertugas, yaitu SMK Negeri 1 Gentong demi mewujudkan merdeka belajar di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, saya sudah merintis komunitas belajar di sekolah, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2022. Sebagai penggerak komunitas, saya sering berbagi praktik baik, penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang memerdekakan di komunitas. Namun, saat itu rekan guru belum semua tergerak untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam pembelajaran, karena masih ada perbedaan paradigma. Hal ini menyebabkan anggota komunitas yang hadir pun semakin berkurang pada setiap pertemuan. Komunitas belajar pun menjadi tidak gerak. Sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk merawat komunitas belajar di sekolah. Untuk dapat memetakan kebutuhan belajar guru, saya melakukan percakapan dengan rekan guru. Saya menyadari benar bahwa tidak mungkin ada rencana aksi tanpa adanya harapan atau impian. Dengan adanya harapan atau impian, seseorang akan tergerak untuk menggapainya. Namun, saya memulainya dengan menggugah perasaan guru, yaitu melalui tantangan yang mereka hadapi. Saya sebagai guru menyadari bahwa guru dihadapkan dengan berbagai tantangan saat dalam pembelajaran ataupun saat berusaha mendidik peserta didik. Dengan demikian, saya akan dengan mudah mengarahkan percakapan ke rencana aksi, yaitu dengan menawarkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan guru tersebut. Oleh karena itu, saya mencoba menerapkan percakapan bicara, bertanya impian dengan percakapan bergerak dengan guru-guru di sekolah. Saya melakukannya di sela-sela aktivitas guru di sekolah, baik dalam suasana santai maupun dalam setiap sesi pertemuan komunitas. Setelah memetakan kebutuhan belajar guru, saya merencanakan pertemuan dan memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan belajar tersebut. Percakapan bicara ini saya lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang dapat menggerakkan, yaitu menanyakan tantangan yang dihadapi guru untuk situasi tertentu, menanyakan harapan mereka terhadap situasi tersebut, menanyakan upaya yang mereka lakukan untuk menghadapi situasi tersebut, menanyakan hasil dari upaya yang sudah dilakukan, dan akhirnya menanyakan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Hasilnya, sebagian guru menjadi tergerak untuk memahami dan menerapkan prinsip pembelajaran yang memerdekakan tersebut di dalam kelas. Sebagian lagi merasa tertantang mempelajari implementasi kurikulum merdeka untuk siap menerapkan kurikulum baru di kelas. Menurut survei yang saya lakukan terhadap rekan guru terkait kesulitan guru dalam implementasi kurikulum merdeka, ternyata mereka membutuhkan pelatihan untuk memahami kurikulum baru ini. Kebutuhan belajar ini membuat rekan guru membutuhkan wadah di mana dapat belajar bersama tentang implementasi kurikulum merdeka. Saya tergerak untuk mengajak rekan guru di sekolah belajar tentang implementasi kurikulum merdeka di komunitas belajar. Saya merencanakan pertemuan sekali sebulan untuk membahas topik-topik terkait implementasi kurikulum merdeka. Hal pertama yang saya lakukan adalah dengan cara mengajak rekan guru belajar secara mandiri tentang IKM melalui pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar yang dapat diakses melalui akun pembelajaran belajar.id. Namun, mereka mengaku merasa kesulitan jika harus belajar IKM itu secara mandiri. Akhirnya kami sepakat untuk mempelajari topik-topik di pelatihan mandiri secara bersama-sama. Beberapa guru merasa tertantang juga untuk menjadi narasumber pada pertemuan komunitas belajar.
Beberapa guru juga saling berkolaborasi untuk melaksanakan aksi nyata yang ditugaskan di pelatihan mandiri ini. Saya juga mendampingi beberapa rekan guru dalam pelaksanaan aksi nyata mereka, khususnya saat saya mengajak wali kelas untuk membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing, supaya tercipta disiplin positif dalam diri peserta didik. Saya mendampingi rekan guru di kelas saat proses pembentukan keyakinan kelas. Saya juga mendorong rekan guru untuk menerapkan segitiga restitusi saat peserta didik melanggar keyakinan kelas. Menjadi penggerak komunitas benar-benar menguji daya lenting saya sebagai guru. Saya harus tangguh menghadapi naik turunnya stamina komunitas. Dengan rasa cinta saya sebagai penggerak akan komunitas belajar ini memberi saya kekuatan untuk terus berjuang merawat keberlangsungan komunitas belajar, hingga komunitas belajar ini memberi dampak terhadap pembelajaran yang berpihak pada murid. Komunitas belajar di sekolah ini menjadi tempat di mana kami guru-guru dapat belajar dan berbagi terkait implementasi kurikulum merdeka. Melalui kegiatan di komunitas belajar setiap bulannya, kami guru-guru SMK Negeri 1 Pemula terus belajar bersama untuk semakin memahami dan semakin tertantang untuk melaksanakan aksi-aksi nyata terkait implementasi kurikulum merdeka di ruang kelas maupun di sekolah. Komunitas belajar dapat memberi stimulasi pembelajaran melalui percakapan bicara. Kemudian setelahnya, sebagai penggerak, saya dapat menjadi mentor atau coach bagi rekan guru. Saya juga selalu menekankan pentingnya refleksi diri setelah pembelajaran. Di komunitas belajar ini, saya juga membantu guru mengubah praktik mereka untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan belajar dan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Saya juga merupakan pelatih bersertifikasi Google, sehingga saya memiliki keterampilan untuk membantu guru menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajarannya. Namun sebelum sesi pelatihan, saya tetap menerapkan percakapan bicara ini bersama rekan guru, sehingga saya dapat menemukan solusi untuk masalah umum yang dihadapi guru saat mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran mereka di kelas. Hal ini tentu akan mendukung tugas dan peran mereka sebagai guru. Melalui komunitas belajar ini, saya berharap pembelajaran di kelas menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang memerdekakan, sehingga peserta didik dapat memiliki profil pelajar Pancasila di dalam dirinya. Dengan selalu menerapkan percakapan bicara untuk menggali impian atau harapan guru, sehingga ada rencana aksi, akan mampu menggerakkan guru-guru untuk terus belajar dan berdampak di kelas, menjadi pendidik yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Percakapan bicara ini akan mengingatkan guru untuk berjuang menggapai harapan atau impian tersebut melalui rencana aksi yang dibuat oleh guru tersebut. Saya semakin memahami bahwa esensi dari sebuah komunitas bukanlah berkumpulnya orang-orang pada sebuah ruang, melainkan interaksinya. Tanpa adanya interaksi atau percakapan, maka sebenarnya komunitasnya dapat dikatakan tidak ada. Dalam setiap pertemuan di komunitas belajar ini selalu diisi dengan percakapan yang menggerakkan, sehingga dapat menghidupkan kegiatan komunitas yang dapat mendukung guru dalam menjalankan tugas dan perannya di sekolah. Impian yang digali akan kembali mengingatkan guru tentang tugas mulianya sebagai guru. Saya berkomitmen untuk selalu menerapkan percakapan bicara ini guna menggali impian atau harapan guru terhadap situasi yang dihadapinya, sehingga mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana aksi mereka untuk tantangan yang mereka hadapi. Dalam mengembangkan komunitas belajar ini, saya berharap komunitas belajar ini benar-benar memberi dampak terhadap pembelajaran siswa di kelas. Sebagai penggerak, tentu saya tidak ingin guru hanya aktif mengembangkan diri, sehingga lupa untuk memberi dampak atas apa yang diperolehnya melalui komunitas terhadap peserta didik di kelas. Saya juga berharap dengan adanya komunitas belajar ini, hasil belajar siswa juga dapat meningkat. Demikian cerita praktik baik yang
yang dapat saya bagikan tentang pengembangan komunitas belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar.